Uluru merupakan sebuah batu raksasa yang terletak di Northern Territory Australia. Batu yang terlihat mencolok di tengah-tengah dataran luas di sekitarnya ini ternyata lebih tinggi dari Menara Eiffel. Batu Uluru pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah bernama Ernest Giles pada tahun 1872. Monolit, objek geologis berupa batu besar ini, ternyata tidak hanya menarik dan unik karena ukurannya, namun juga sejarah dan budaya yang menyertainya. Apa saja fakta unik dan menarik batu Uluru? Batu Uluru merupakan monolit yang sangat besar. Uluru merupakan monolit yang memiliki dimensi fantastis. Monolit ini memiliki tinggi 348 meter dari permukaan di sekitarnya, membuatnya 24 meter lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris, Prancis. Namun Uluru sebenarnya memiliki bagian tak terlihat yang tertanam di bawah permukaan tanah. Uluru dapat diibaratkan sebagai sebuah iceberg atau batu es di daratan, sebab bagian yang tertanam di bawah permukaan tanah disebut-sebut berukuran jauh lebih besar. Bagian yang terlihat di atas permukaan tanah hanyalah sebagian kecil dari monolit raksasa. Dilansir dari situs resmi Taman Nasional Uluru, Kata-Chuta, ukuran Uluru yang tersembunyi di bawah tanah mencapai kedalaman 6 km. Selain itu, terdapat pula kumpulan 36 kubah batu yang disebut dengan Kata-Chuta. Kata-Chuta juga dikenal dengan Gunung Olga, berjarak sekitar 30 km dari Uluru. Daerah kedua ujung batu ini kemudian dikenal sebagai Taman Nasional Uluru, Kata-Chuta. Uluru merupakan tempat sakral bagi suku asli Australia. Aborigin yang merupakan ras asli Australia yang diduga telah menempati benua tersebut sejak 45.000 tahun yang lalu, dan kelompok suku Pitjantjatjara yang disebut juga sebagai orang Anangu dari ras aborigin adalah suku yang tinggal menetap dan mengolah wilayah Uluru. Bagi mereka, Uluru merupakan landmark yang sangat penting dan sakral. Masyarakat Anangu percaya bahwa Uluru terbentuk pada masa yang disebut sebagai masa mimpi atau dream time. Ini merupakan masa di mana leluhur dan dewa-dewa mereka menciptakan dunia dan Uluru. Mereka percaya bahwa beberapa bagian dari batu mewakili dewa-dewa tersebut. Mereka juga kerap menyentuh batu Uluru demi mendapatkan restu dan berkat. Pada bagian dasar batu terdapat banyak gua-gua dangkal yang digunakan masyarakat leluhur suku aborigin Pitjantjatjara untuk berlindung. Gua-gua tersebut juga dipenuhi dengan lukisan batu kuno yang memiliki makna dalam bagi suku tersebut. Uluru juga dikenal dengan nama Ayers Rock. Pada tahun 1873, Uluru dikenal dengan nama Ayers Rock atau Batu Ayers. Nama tersebut diambil dari nama Chief Secretary Australia yang bertugas pada masa tersebut, Sir Henry Ayers. Nama ini digunakan untuk menyebutkan batu Uluru hingga tahun 1993. Namun pada akhir tahun 1993, nama tersebut dirubah. Uluru merupakan sebutan yang diberikan oleh masyarakat Anangu bagi batu yang menjadi tujuan wisata populer Australia tersebut.
Untuk menghormati kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Anangu, nama Uluru kembali digunakan. Dilansir dari Australian Geographic, batu besar tersebut secara resmi dinamai sebagai AS Uluru Rock pada 15 Desember 1993. Namun pada tahun 2002, pihak Asosiasi Pariwisata di Alice Springs mengajukan permohonan agar urutan nama resmi Uluru dirubah. Mereka mengusulkan agar AS Uluru Rock dirubah menjadi Uluru AS Rock. Sejak saat itu, nama resmi monolit raksasa tersebut menjadi Uluru AS Rock. Para pengunjung dilarang untuk memanjat batu. Pengelolaan Uluru resmi diberikan kembali pada orang-orang Anamu pada tahun 1977, dan sejak itu mereka menerima orang-orang yang ingin berkunjung. Selain dimensi, sejarah dan kebudayaan yang melekat pada Uluru membuat batu ini menjadi salah satu lokasi wisata populer di Australia. Pengunjung disuguhi dengan pemandangan Uluru dan dataran sekitarnya yang menakjubkan. Beberapa di antara mereka bahkan mendaki monolit tersebut. Aktivitas mendaki batu bersejarah ini ternyata dianggap kurang menghargai kebudayaan kaum Anangu, karena batu tersebut sakral bagi mereka. Maka pada tahun 2017, untuk menghormati dan menghargai kebudayaan suku asli Australia tersebut, aktivitas mendaki batu Uluru mulai dihentikan dan dilarang. Dewan Pengurus Taman Nasional Uluru Kata Tjuta mengeluarkan surat keputusan resmi yang melarang pengunjung mendakinya. Uluru memiliki 2 catatan situs warisan dunia UNESCO. Wilayah Batu Uluru dan Kata Tjuta yang menjadi taman nasional di Australia tercatat dalam daftar warisan dunia UNESCO. Uniknya, lokasi ini memegang catatan dalam 2 kategori berbeda dalam warisan dunia UNESCO. Taman Nasional Uluru Kota Tjuta tercatat pada stage formasi keragaman alam dan geologis dan pada formasi keragaman budaya. Lokasi Batu Uluru pertama kali tercatat dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Wilayah tersebut pertama kali tercatat karena keragaman alamnya, yaitu formasi geologis Batu Uluru dan dataran luasnya yang memiliki keragaman hayati. Uluru merupakan monolit raksasa menakjubkan yang menyimpan warisan budaya ras asli Australia. Lokasi ini juga menunjukkan adanya persilangan budaya antara suku asli Australia dan para pendatang yang hidup berdampingan. Uluru yang merupakan bentuk lahan alam yang paling ikonik di Australia karena formasinya memiliki kisah penciptaan, penghancuran, dan penemuan kembali yang sama-sama istimewa. Asal-usul Uluru dari kata Tjuta berasal dari sekitar 500 juta tahun yang lalu sampai sekitar waktu yang sama dengan terbentuknya benua Australia. Blok-blok karak bumi besar bergabung untuk menciptakan Pulau Australia, sebuah proses yang mirip dengan cara India memasuki benua Eurasia sekarang ini, dan sebagai akibatnya pegunungan sebesar pegunungan Himalaya sedang terbentuk. Bahan berbatu yang akhirnya menjadi Uluru dan Kata Tjuta merupakan bagian dari salah satu gunung yang membentuk pegunungan Paterman. Pegunungan Paterman yang baru terbentuk memiliki ukuran yang sama dengan pegunungan Alpen di Perancis atau pegunungan Himalaya. Tetapi tanpa adanya tanaman yang menutupi permukaan pegunungan itu, maka pegunungan itu terkikis dengan cepat. Sedimen yang membentuk Kata Tjuta dipindahkan oleh sistem sungai menjadi bentuk kipas aluvial. Namun pasir yang menjadi batu garis Arkose di Uluru itu terbuang ke bagian dasar pegunungan.
Uluru memiliki kristal besar dari mineral pembentukan batuan di dalamnya yang berarti sangat dekat dengan sumbernya. Dan itu belum lama berada di sistem Sungai Bir, lalu kemudian bergeser dalam rentang waktu yang lama. Jadi tidak banyak erosi kimia atau mekanisme yang terjadi padanya. Sekitar 400 juta tahun yang lalu, pasir dan kerikil dari Uluru dan Kata-Juta begitu jauh bergeser turun, dan di bawah tekanan yang begitu banyak, mereka berubah dari sedimen menjadi batu.